Pak Arianto mungkin ini senada nih sama Pak Arianto bahwa eksaminasi tidak kemudian berpengaruh berdampak hukum apapun terhadap kasus yang sudah berjalan sejauh ini. Nah, tapi kemudian tadi dari Pak Farid juga mengatakan ya ini bukan mau mengulak-ngulik lagi, tapi mau dicek lagi aja bahwa ini ada yang benar, ada yang salah, ada yang tidak. Nah, dengan adanya desakan-desakan seperti itu, apakah ini justru membuat jalannya penyidikan yang sekarang berjalan ini terhambat, atau memang semakin membuka sih Pak sebenarnya Pak? Kalau dari kacamata penyidik ya? Kalau bagi saya ya, ini bagi penyidik nggak ada masalah ini. Ada muncul-muncul keterangan-keterangan itu yang negatif dan sebagainya, minta eksaminasi sekarang itu. Bagi penyidik ya, itu tidak masalah. Karena tugas penyidik sekarang adalah penyidik yang baru ini. Kalau yang dulu kan sudah tuntas tadi Profesor katakan nggak bisa diganggu-gugat lagi. Kalau mau protes pada ini pakai PK. Itu. Nah sekarang kan step berikutnya kan kita yang DPO yang 3 jadi 1 itu. Kan? Oke 3 tadi katanya yang ini fiktif, kemudian 1 aja. 1 ini pertajam polisi. Nah sekarang kita senang karena apa? Muncul itu keterangan-keterangan yang dulunya nggak pernah keluar, katanya korban juga mengatakan sekarang bermunculan. Yang keluar-keluar ini mohon disampaikan kepada penyidik supaya itu direkap dalam suatu berkas, gitu kan? Diterima semua yang meringankan maupun yang memberatkan. Berarti harus harus ke penyidik supaya nanti itu muncul di persidangan. Gitu kalau cuma keluar-keluar di media jadi biar bisa di cross check juga kebenarannya begitu ya. Itu pengaruhnya hanya kepada publik, makin mendorong wah ini para penegak hukum nggak benar. Itu yang saya khawatirkan gitu. Jadi sekarang ya intinya apapun yang positif negatif masukkan ke penyidik supaya itu nanti kesaksian itu sampai masuk ke persidangan. Gak bisa penyidik jemput bola Pak. Oh ada keluar-keluar ya. Sudah kan gitu. Penyidik kan sudah bikin posko. Sudah ada posko itu. Ya iya kan untuk bisa menampung sekaligus kan pakai online gitu. Tetapi penyidik juga ada keterbatasan nih. Karena dia menahan orang kan berarti cuma 20 hari plus 40 hari gitu. Jadi kalau semua dianalisis ditelisik semua gitu ya nggak akan rampung-rampung kan. Nah intinya gini lah. Apa yang disampaikan sekarang ini tolong masukkan ke penyidik supaya itu nanti bisa ditampilkan di pengadilan. Dan yang kedua, di pengadilan itulah tolong yang bersaksi-saksi itu jangan main wah saya dulu dipaksa dan sebagainya. Apa yang disampaikan itulah yang dipakai untuk bahan itu. Pak Arianto, proses penyidikan sebenarnya apa sih yang membuat ada proses penyidikan itu tidak berlangsung secara sempurna, tidak saintifik? Itu apa yang membuat itu gini seperti itu? Polisi itu ya, kalau menyidik itu ya, lihat kasusnya. Kalau kasus copet dia nggak perlu pakai scientific identifikasi darah dan sebagainya, cukup pakai kesaksian-kesaksian hakim tok langsung selesai. Tapi kalau kasusnya nggak pelik ya gitu, pelik itu artinya apa? Kesaksian, cuman berdasarkan kesaksian, nanti kesaksiannya beda-beda. Kan kita harus bukti otentik yang ada, bukti material. Karena di dalam KUHP itu ada macam-macam alat bukti ya. Inilah bedanya ya kalau dulu ya, sewaktu RIB itu, RIB ya, KUHP yang lama itu kalau penyidik periksa harus pakai pengakuan itu. Sekarang enggak, sekarang kan alat bukti itu keterangan saksi, keterangan dokumen, petunjuk, kemudian keterangan ahli dan sebagainya. Jadi intinya tolonglah ini ya. Satu lagi Pak yang saya belum lupa. Kalau nanti prosedurnya ini tidak dianggap benar ya untuk kasus yang ini, seperti Pak Hotman itu katanya terlalu cepat menentukan peradilan, ya pra peradilan aja, ajukan pra peradilan, itu selesai. Tapi belum dilakukan juga ya. Kita nanti kan lihat Pak. Saya ke Pak Farid. Kalau kita lihat tadi eksaminasi desakannya cukup kuat, tapi kemudian dianggap tidak berdampak hukum. Malah justru kemudian lebih baik PK saja. Tapi kemudian justru desakan-desakan eksaminasi lebih kuat dibandingkan desakan untuk PK. Nanti saya minta pendapatnya dari Pak Farid. Usai jeda, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, tadi di segmen sebelumnya Pak Farid mengatakan bahwa eksaminasi juga perlu dilakukan untuk mencari benar salahnya dalam proses penyidikan pada saat 2016 lalu. Nah, kemudian desakan eksaminasi memang cukup kuat, tapi mekanisme PK dirasa lebih tepat di sini tadi dua narasumber yang berada di studio mengatakan seperti itu. Apakah kemudian Anda melihat desakan PK ini bisa menjadi satu hal yang sebenarnya lebih krusial begitu untuk dilakukan ketimbang eksaminasi, Pak Farid? Sebenarnya kedua pilihan tadi tidak ada yang keliru. Eksaminasi menjadi pintu masuk yang pertama untuk melakukan PK. Lalu kemudian yang kedua, eksaminasi dapat digunakan sebagai pintu masuk untuk memperbaiki proses yang ada sekarang. Karena terkait dengan katakanlah kelemahan-kelemahan atau petunjuk-petunjuk lain yang ada di dalam putusan itu.
Jadi sebenarnya, tapi perlu dipahami bahwa sekali lagi eksaminasi itu hanya pilihan. Jadi bukan sebagai sesuatu yang bersifat niscaya. Tapi kalau kaitannya untuk tadi disebutkan oleh Prof terkait dengan penegakan keadilan, perlindungan hukum, kepastian hukum, tidak ada yang keliru kalau kemudian pilihannya pintu masuknya satu diantaranya adalah melakukan eksaminasi. Karena eksaminasi ini ada dua hal yang dapat kita lakukan, baik pilihan hukum bagi para terpidana dengan melakukan PK, lalu kemudian yang kedua kepada pihak penegak hukum dapat kemudian memastikan apakah kemudian kasus ini menjadi layak atau tidak layak dilanjutkan atau tidak. Sebab dengan melakukan eksaminasi terhadap tadi sebutkan istilah ujian, melakukan uji sahih terhadap proses yang ada di peradilan, ini sebenarnya sebagai sesuatu yang sangat berharga dan itu menjadi penting untuk kalau konteksnya ke sana menjadi penting untuk dilakukan. Tetapi sekali lagi tidak ada kewajiban dan tidak juga bagian dari proses yang harus dilakukan dalam kaitan pilihan eksaminasi ini, karena sebenarnya dia sifatnya relatif dan ini lebih cenderung untuk kepentingan akademis. Tapi kalau kemudian rekomendasi-rekomendasi eksaminasi ini dimungkinkan untuk melakukan penegakan peninjauan kembali dan atau menjadi penguat atau legitimasi perlu atau tidak dilanjutkan perkara ini dengan tersangka baru, ini juga menjadi hal yang menarik berangkat dari eksaminasi. Lalu kemudian yang kedua, tadi benar disampaikan oleh para pembicara yang lain, yang perlu dipahami bahwa dalam hukum yang menjadi rujukan persepsi atau opini publik itu sumbernya adalah putusan pengadilan, fakta persidangan. Lalu kemudian ada suara-suara lain itu hanya menjadi kalau boleh disebutkan ya tim hore dalam proses penegakan hukum, karena sebenarnya yang dianggap sebagai alat bukti yang sempurna itu kalau kemudian disampaikan sebagai bagian dari fakta persidangan, dan itulah sebenarnya pentingnya eksaminasi itu. Apakah kemudian fakta persidangan menunjukkan ada tersangka lain atau ada petunjuk lain dan atau dianggap sudah sempurna, itu menjadi titik langkah berikutnya. Apakah kemudian perlu atau tidak lanjutkan perkara ini? Lebih kurang seperti itu. Ya, Pak Farid, artinya kalau dari penjelasan Pak Farid sebenarnya kalau misal dari proses eksaminasi jika dilakukan, artinya bisa membawa kasus ini kepada juga hal-hal seperti novum ya, ataupun bukti baru yang mungkin tidak pernah terungkap di persidangan sebelumnya, begitu Pak Farid? Benar. Makanya eksaminasi ini, tapi perlu dipahami ini merupakan pilihan saja, bukan sebagai prasyarat untuk kemudian melakukan baik PK maupun memperkuat posisi kasus hukum dari proses yang sekarang bergulir di kepolisian. Dan sepakat tadi sebenarnya ini kesannya bukan lagi bagian dari penegakan hukum yang sesungguhnya, ini sudah mendekati drama. Dan kalau pendekatan saintifik sebenarnya seharusnya tidak sepanjang ini prosesnya. Lebih kurang tapi begitu. siapa Pak yang bisa untuk melakukan eksaminasi ini? Karena dalam aturan tidak ada yang menentukan nih siapa yang bisa punya wewenang eksaminasi itu. ini seharusnya dilakukan oleh pihak ketiga yang netral dan biasanya perguruan tinggi atau kemudian pihak lain baik kuasa hukum terpidana maupun kuasa hukum tersangka yang sekarang dalam proses hukumnya sedang bergulir di pihak kepolisian. Tapi seharusnya yang disebut eksaminasi harus dilakukan oleh pihak netral, pihak yang secara akademis diakui kemampuan keilmuannya untuk kemudian melakukan eksaminasi terhadap putusan kasus yang sebelumnya. Jadi kalau konteksnya sini bisa atas permintaan para kuasa hukum dapat juga dilakukan oleh perguruan tinggi dan atau pihak ketiga lain yang dianggap oleh secara hukum dianggap pihak yang memang akan membuat rekomendasi yang netral, kepentingannya akademis atau tadi disebut dengan kepentingannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan nanti bermuara kepada penegakan hukum.